Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Riwayuni and I'm from English Education Department 3 and 4. In this video, I'll do my assignment of English for Specific Purposes course, and in this video, I would explain about skill-centered course design and learner-centered approach. The first is skill-centered course design. Skill-centered course design is a reaction both to the idea of specific register of English as a basis for ESP and to the practical constraint on learning imposed by limited time and resources. It aims to make the learners into better processors of information. Maksudnya yaitu desain kursus yang berpusat pada keterampilan adalah penggabungan antara ide dan praktik di lapangan yang bertujuan untuk menjadikan pelajar lebih baik dalam memahami informasi. Skill-centered approach is founded on two fundamental principles, one theoretical and the other pragmatic. The basic theoretical hypothesis is that underlying any language behavior are certain skills and strategies which the learner uses to produce or comprehend discourse. A skill-centered approach aims to get away from the surface performance data and look at the competence that underlies the performance. Hipotesis teoritis dasar adalah hal yang mendasari perilaku bahasa apapun adalah keterampilan dan strategi tertentu yang digunakan pelajar untuk memahami suatu wacana. Tujuannya yaitu untuk menjauhkan dari permukaan data kinerja dan melihat kompetensi yang mendasari kinerja tersebut. Selanjutnya yaitu the pragmatic basis for the skill-centered approach derives from a distinction made by Widdowson between goal-oriented courses and process-oriented ones. Meanwhile, Holmes point out that in ESP, the main problem is usually one of the time available and students' experience. Maksudnya yaitu yang pertama, Widdowson menentukan dasar pragmatik melalui tujuan dari pembelajaran dan proses yang terjadi di dalamnya. Selaras dengan itu, Holmes menentukan bahwa masalah utama adalah biasanya berasal dari waktu yang tersedia dan pengalaman dari siswa tersebut. Selanjutnya yaitu learner-centered approach. It is based on the principle that learning is totally determined by the learner. Even though the teachers can influence what is taught, but what the learners learn is determined by the learner alone. Maksudnya yaitu hal ini didasari oleh prinsip bahwa belajar sepenuhnya tergantung oleh pelajar tersebut, meskipun pengajar atau gurunya dapat mempengaruhi pikiran pelajar, tetapi apa yang pelajar tersebut pelajari tergantung dalam diri pelajar tersebut. Selanjutnya yaitu adalah model pusat belajar oleh Saisovy. Yang pertama yaitu analyze students, yang kedua formulating goals, yang ketiga content, yang keempat selecting teaching material, yang kelima planning the course, dan yang terakhir evaluating the course. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu analyze students. Students analysis.
It is very important to start the course developing process with an analysis of the target group of students. Students analysis can give two kinds of information. The first is reflect learners, and the second is represents what learner want to achieve. Maksudnya yaitu hal ini sangat penting dalam hal memulai pelajaran dengan menganalisa siswa atau pelajar terlebih dahulu dengan yang pertama yaitu students analysis ini bisa memberikan kita dua informasi. Yang pertama yaitu mencerminkan pelajar tersebut. Maksudnya yaitu apa yang telah mereka ketahui atau bagaimana kemampuan mereka dengan apa yang mereka pelajari sebelumnya atau pengalaman sebelumnya. Yang kedua, informasi yang dapat kita dapatkan yaitu apa yang pelajar ingin capai atau yang biasa disebut dengan ESP needs. Okay. There may be different ways of finding information about students' needs and previous experience. At the university and high school levels, it can be done through various questionnaires, surveys, group discussions, individual talks, or etc. Maksudnya yaitu ada berbagai macam cara dalam menemukan atau mendapatkan informasi tentang siswa, tentang kebutuhan siswa atau pengalaman sebelumnya di universitas atau sekolah menengah atas. Biasanya dilakukan dengan berbagai kuesioner, survei, diskusi kelompok ataupun diskusi secara pribadi. Selanjutnya, even though very important, students' data should not be overused. Finding out this information doesn't mean that teachers should teach only what their students want. Maksudnya yaitu meskipun sangat penting, analisis data seharusnya tidak terlalu sering digunakan. Mendapatkan informasi terhadap siswa doesn't mean teacher should teach only what their students want. Maksudnya guru atau pengajar seharusnya tidak hanya mengajarkan mengenai apa yang siswa atau pelajar itu butuhkan. Selanjutnya yaitu formulating of goals and objectives of the course. Formulating goals and objectives for a particular course allows the teacher to create a clear picture of what the course is going to be about. Maksudnya yaitu menentukan tujuan untuk kursus memungkinkan guru untuk membuat gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang akan terjadi pada pelajaran atau kursus tersebut, atau biasa seperti tentang bagaimana pelajaran tersebut ke depannya. Kay Graves explained, goals are general statements of or the final destination, the level students will need to achieve. Kay Graves menjelaskan tujuan adalah pernyataan umum atau tujuan akhir dan level yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian in his book, D. Noonan gives a clear description of how one should state objectives. Depending on what is desired, objectives may sound like the following: students will learn that, students will be aware of, students will develop. Maksudnya yaitu
dalam bukunya, De Noonan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana seseorang menyatakan tujuan tergantung apa yang diinginkan, seperti siswa akan belajar tentang siswa akan menyadari bahwa siswa akan mengembangkan conceptualizing the content. Conceptualizing the content is not a context-free process. When taking into account information about the students' goals and objectives, teachers need to determine which aspects of ESP learning will be included, emphasized, integrated, and used as a core of the course to address students' needs and expectations. Ketika mempertimbangkan informasi tentang siswa, sasaran, dan tujuan, para guru perlu menentukan aspek pembelajaran ISP mana yang akan dimasukkan, ditekankan, diintegrasikan, dan digunakan sebagai inti dari kursus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan oleh siswa tersebut. Selanjutnya yaitu selecting and developing ESP materials. For many teachers, selection of teaching materials is based on their availability. Furthermore, chosen materials determine the content of the course. Quite often it serves as a justification and explanation of the use of the same syllabus with different students. In student-centered instruction, the appropriateness of materials includes student comfort and familiarity with the material, language level, interest, and relevance. Maksudnya yaitu bagi banyak guru, pemilihan bahan ajar didasarkan pada ketersediaannya. Selanjutnya, bahan yang dipilih itu menentukan isi kursus. Hal tersebut seringkali digunakan sebagai pembenaran atau penjelasan mengenai silabus yang dipergunakan untuk pembelajaran yang sama dan siswa yang berbeda. Dalam pengajaran yang berpusat pada siswa, kesesuaian materi mencakup kenyamanan dan keakraban siswa dengan materi, tingkat bahasa, dan minat. Sekian dari video saya, semoga teman-teman dapat mengerti mengenai apa yang telah saya jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.